ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala linabiyihil mustafa munawwihan bi'azamatil qur'ani wa ma fihi minar rahmati wan nuri wal huda. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار من الخليقة المجتبى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار النجباء فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jazakumullahu khairal jaza untuk DKM, panitia dan seluruh dari hadirin dan hadirat di kajian tematik ini. Kajian yang saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang terlisankan sebagai hujjah untuk kita, terutama pengucapnya, bukan sebagai musibah untuk kita ataupun pengucapnya. Maka apa yang tertuturkan semoga adalah suatu ilmu, faidah dan berkah, sehingga menjadikan adanya peningkatan iman, penambahan kualitas amal, dan juga peninggian derajat, juga tak luput darinya ketinggian hasrat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, syurganya dan kebaikan di akhirat nanti. Maka jemaah sekalian, terutama ummahat rahimakunallah, tema kita kali ini adalah murafaqatu sayyidi waladi Adam fil jannah, yaitu murafaqah, bertetanggaan dekat dengan tuannya anak Adam di surga, bertetanggaan dekat, betul-betul dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Kita akan menyebutkan insyaallah hadis-hadis dan juga cara-cara agar cita-cita tersebut tertuntaskan. Maka ketika seseorang menjadi murafiqnya Rasulullah di akhirat nanti, menjadi tetangganya Rasulullah yang terdekat di akhirat nanti, maka otomatis derajat dia itu adalah derajat yang sangat tinggi sekali. Dan itu yang kita cari jemaah sekalian, ummahat dan para bapak-bapak sekalian. Murafaqatun Nabi SAW di dunia misalnya, dekat dengan Nabi SAW di dunia, itu kenikmatan tersendiri atas hambanya, yang mana itu tidak dapat kita tidak dapat, artinya luput dari kita. Karena zaman yang sudah berlaku, yaitu mereka adalah para sahabat Nabi, mendapatkan kemuliaan, bertemu, berdekatan, bersalaman, bersahabat dengan Nabi walaupun sekejap. Itu sudah cukup untuk menjadi kemuliaan besar untuk mereka. Maka jemaah sekalian, kita tidak dibolehkan untuk berputus asa untuk mendapatkan kemuliaan, walaupun tidak sama persis, namun kemuliaan itu ada di akhirat. Ya, di sini tentang mereka para sahabat, keutamaan bersahabat dengan Nabi SAW di dunia, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad
disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim bi Fawaidi Sahih Muslim, man sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan min umrih, barang siapa yang bersahabat dengan Nabi SAW sekali dalam umurnya, hasalat lahu maziyatus suhbah, maka dia telah mendapatkan keunggulan dan keutamaan persahabatan dengan Nabi SAW walaupun sekejap. Afdalu min kulli man ya'ti ba'dah, maka orang ini, yaitu sahabat ini, walaupun sekejap bersahabat dengan Nabi, itu lebih afdal dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya dari tabi'in dan seterusnya, apalagi sampai sekarang. Wa anna fadilatas suhbati la ya'diluha amalun, keutamaan bersahabat dengan Nabi itu tidak bisa ditakar, disetarakan dengan amalan apapun. Ya, dikatakan wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, sebagaimana kata Allah Taala, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja, terutama Abu Bakar dan seterusnya dari para sahabat. Lebih-lebih mereka adalah orang-orang as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Maka mereka memiliki derajat yang sangat tinggi yang tidak bisa disejajarkan dengan orang-orang setelahnya, disebabkan keutamaan memiliki persahabatan dengan Nabi SAW di dunia. Maka apalagi nanti kalau misalnya Allah Ta'ala ganjari sebagian dari umatnya memiliki suhbah dan murafaqah dengan Rasulullah SAW di akhirat, maka itu sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali. Kalau misalnya pohon kurma di dunia saja, Rasulullah SAW sifati itu berkah pohon kurma, daunnya tidak jatuh. Sebagaimana seorang mukmin atau muslim hidupnya berkah, tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali kebaikan. Pun begitu pohon kurma, dari akar sampai ujungnya itu semua keberkahan dan kebaikan. Itu pohon kurma di dunia. Lalu bagaimana dengan pohon kurma di akhirat? Yang dalam riwayat Ibnu Mas'ud dan lainnya dari para nabi, buahnya itu besar sekali dan tumbuhan yang sangat besar yang Masya Allah, yang tidak ada buah semisal pun di dunia nikmatnya. Maka apa yang di dunia ini baik, maka di akhirat itu jauh lebih indah dan lebih baik lagi. Kita tidak cukup membahas tentang murafaqah semata, melainkan kita menginginkan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau di surga nanti dengan kedekatan, dengan derajat yang sangat tinggi. Maka itu yang perlu betul-betul kita pelajari di sini jemaah sekalian. Maka boleh kemudian jika membawa catatan, dicatat cara menjadi tetangga Nabi di akhirat. Di dunia enggak bisa, ikhwan. Ya, di dunia Bapak enggak bisa, Pak. Sehebat apapun kita enggak bakal bisa menjadi tetangga Nabi di dunia. Ya, tapi kalau di akhirat, siapapun di antara kita, kaya ataupun tidak, tua ataupun muda, laki ataupun perempuan, siapapun di antara kita yang menghendaki untuk menjadi tetangganya Nabi SAW dalam artian lain, memiliki ketinggian derajat di surga, maka ini cara-caranya jemaah sekalian, yaitu cara-cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW agar bisa berdekatan dan bertemu dengan lekat bersama beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama dari sebab-sebab atau caranya tersebut yang bisa menjadi amalan kita di dunia ini, pertama, kathratus sujud. Kathratus sujud, yaitu banyak sujud. Banyak sujud. Apa arti banyak sujud? Kita lihat dulu hadisnya jemaah sekalian. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Namanya Rabi'ah al-Aslami, seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Ketika bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku servis beliau dengan mendatangkan air wudunya dan apapun yang beliau ingin hajat, maka aku akan menservisnya, itu membantu beliau. Ini ada faedah jemaah sekalian bahwasanya sangat bagus dan dianjurkan dalam Islam seseorang berkhidmat untuk seorang yang berilmu atau orang yang berusia tua darinya. Maka berkhidmat untuknya itu adalah kebaikan dan hal yang sunnah dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, karena
Al-Aslami ini, yaitu Rabi'ah Al-Aslami, itu telah berbuat ihsan dan baik kepada Rasulullah, maka seolah-olah Rasulullah punya sedikit hutang kepada Rabi'ah Al-Aslami ini. Maka kata Rasulullah, sal, ya, mintalah. Ya, kata Rasulullah begitu kepada Rabi'ah Al-Aslami, kamu sudah berbuat baik kepada saya, sekarang kamu mintalah sesuatu dari saya. Minta sesuatu, minta didoakan, minta apa, minta sesuatu. Ya. Dan ini ada pelajaran, jemaah sekalian, ada pelajaran. Ketika seorang alim dia diservis oleh seorang yang mungkin awam, muridnya atau siapa, udah diperbuat baik, diperlakukan dengan baik, diservis, dilayani dengan baik, maka hendaknya seorang alim tersebut itu berkatanya, ayo kamu minta apa dari saya? Mintalah sesuatu dari saya, nanti saya kasih. Minta uang misalnya, enggak masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata seperti itu ketika Rabi'ah Al-Aslami itu telah menservis beliau dengan baik, ya, karena seolah-olah ada hutang budi. Maka kemudian kata Rabi'ah Al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya meminta murafaqah. Murafaqah yaitu pertemanan dekat dengan engkau di surga, bertetanggaan dekat dengan engkau di surga. Itu mintanya siapa? Rabi'ah Al-Aslami, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Itu yang diminta. Maka kemudian Rasulullah bilang, au ghairu dzalik, ada enggak selain itu? Gitu kata Rasulullah. Ada enggak selain itu? Maka kata Rabi'ah, huwa dzalik. Sudah cukup itu aja ya Rasulullah, saya pengen itu aja, kelas. Ya. Cita-citanya ringkas, tapi itu cita-cita tertinggi umat sekalian, jamaah sekalian. Kalau cita-citanya masuk surga itu sudah cukup untuk segala cita-cita. Dan cita-cita yang paling tinggi untuk masuk surga adalah murafaqah dengan Rasulullah SAW, bertetanggaan dengan Rasulullah, masuk ke surga Firdaus. Cuman itu ya Rasulullah, cuman itu, kelas. Saya enggak minta apapun dari dunia. Saya cuma ngarap aja saya bisa masuk surga. Taib. Dan hadis ini menjadi bantahan untuk kalangan sufi, karena mereka dengan filsafat mereka mengatakan, jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau beribadah kepadanya? Arti lainnya, bagi mereka apa? Kalau misalnya antum beribadah karena mengharap jannah, surga, maka antum disebut tidak ikhlas. Ini kata sebagian orang sufi, dan ini batil. Orang kalau misalnya beramal saleh, mengharap ridha Allah, mengharap surga, maka itu konsekuensi dari harapan mencari ridha Allah. Dan orang yang mengharap surga dengan amalannya itu tidak salah, tidak disebut tidak ikhlas, dia ikhlas. Maka dia minta surga, nyari surga, ikhlas dia insyaallah. Ya, dan itu tidak terlarang. Tidak sebagaimana perkataan mereka yang melarang kita untuk mengharapkan surga. Sampai kemudian ada kalimatnya Abu Nawas yang masyhur dan dilantunkan di masjid-masjid dengan batilnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahabli taubatan waghfir li dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbi, ya, dan seterusnya, ya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi, ya, bisa nyanyi enggak? Ibu-ibu biasanya majelis taklim bisa nggak itu? Ilahi lastu lil firdausi, kan? Ya, ibu-ibu disuruh nyanyi senang mereka. Majelis-majelis taklim emak-emak tuh siang-siang hari Rebo tuh paling susahnya itu. Orang lagi tidur, emak-emaknya teriak-teriak, ya. Nah di sini, ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku tidak layak ke surgamu. Taib. Kemana bro? Berarti sampai maunya ke neraka? Oh enggak mau juga, enggak kuat juga ke nerakamu. Tapi dia minta taubat, ya, minta diterima taubatnya. Di sini enggak mau ke surga, enggak kuat ke neraka, terus karepe nanti gitu loh. Mau kemana? Ke surga enggak, ke neraka enggak. Mau di tengah-tengah? Enggak, saya cuma cari engkau ya Allah. Gitu kan maksudnya. Karena barang siapa yang mencari surga dengan amalannya, maka dia tidak ikhlas. Itu kata mereka. Dan ini salah, batil. Ya, Allah dan Rasulnya menjanjikan surga untuk yang beramal soleh. Itu supaya termotivasi. Maka termotivasi beramal soleh karena ingin dapat surga, itu tidak berarti enggak ikhlas. Itu ikhlas, bagus malah. Buktinya Rabi'ah bin Ka'ab itu minta sama Rasulullah, minta apa? Minta surga, minta bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu ya.
Maka kemudian karena sudah tahu udah ngotot beliau itu aja kelas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Maka tolonglah diriku untuk hal tersebut kata Rasulullah SAW dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud itu membuat seseorang bisa bertetanggaan dekat dengan Rasulullah di surga. Itu poin pertama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata dalam syarah Sahih Muslim, fil hadithi al-hathu ala kathrati sujudi wat targhib. Di dalam hadis ini ada motivasi dan anjuran untuk memperbanyak sujud. Wal muradu bihi as-sujudu fi shalah. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud pada saat salat. Kita tahu ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Yang dimaksud di sini bukan sujud syukur, tetapi maksud di sini sujud yaitu salat. Ya. Wa fihi dalilun liman yaqulu taktsira as-sujudi afdal min italatil qiyam. Di sini ada dalil bagi orang ulama yang berpendapat bahwasanya memperlama sujud itu lebih afdal daripada memperlama berdiri. Kenapa? Li'anna as-sujuda ghayatut tawadhu'i wal 'ubudiyyati lillah. Karena sujud itu adalah puncaknya ketawaduan seseorang dan penghambaannya terhadap Allah pada saat sujud. Makanya kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih as-sujud. Sedekat-dekat seseorang antara dirinya dengan Allah itu ketika dia sujud. Karena di situ dia sepuncak-puncaknya tawadhu', wajahnya dibenamkan ke bumi. Ya. Ini makanya sebagian ulama berpendapat memperlama sujud itu afdol dibandingkan memperlama berdiri. Tetapi pertama yang afdol adalah sesuai konteks jemaah sekalian. Sesuai konteks. Kalau itu salat subuh maka membaca panjang afdol. Dan ketika itu adalah salat berjamaah 5 waktu maka meringkasnya afdol pada umumnya. Dan yang dimaksud di sini wallahu alam bagi Rabi'ah hendaklah dia banyak-banyak salat sunnah. Jadi barang siapa yang banyak salat sunnah ini yang dia dapatkan insyaallah. Karena salat sunnah itu sampean bebas mau seberapa lama sujudnya. Ya kan? Bebas, enggak ada yang protes. Kecuali kalau masjid mau dikunci. Sama DKM di gitu. Atau ini kunci kering gitu kan. Saya bawa kunci nih ya. Biasa DKM di mana-mana tuh. Kalau ada makmum satu doang dia salat ba'diyah lama banget dan khusyuk banget, DKM kayak gini-gini dah. Ya. Kayak ini kan ya. Ya nyindir supaya apa? Cepetan apa gitu kan. Gitu. Bukan DKM sini ya, insyaallah. Sono di Palestina. Ya. Nah di sini kita kalau mau salat sunnah tafadhol, mau lama tafadhol. Enggak ada yang protes, kecuali jangan sampai lamanya sujud tersebut membuat kita kehilangan kewajiban atau menunaikan kewajiban. Misal udah mau masuk kerja, sujudnya lama. Jangan, itu menyita waktu kerja, itu kewajiban. Ya, jadi di waktu yang luang silakan sujud panjang, silakan fadhol. Sujud panjang dan silakan doa di situ karena sunnah berdoa di dalam sujud dia. Tetapi sujud panjang ini dipertanyakan, apakah boleh memanjangkan sujud di akhir sujud saja ataupun boleh di setiap sujud? Maka yang sahih adalah dia membalance dan mengukur sujud semua sama panjangnya. Kalau sujud akhir panjang maka dari awal sujudnya harus juga atau lazimnya hendaknya juga sama panjangnya. Karena apa? Karena mengkhususkan akhir sujud dengan panjangnya sujud, khusus akhir sujud, maka ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Melainkan tuntunannya adalah rata. Rasulullah SAW kalau sholat itu rata, panjang ya panjang, kalau pendek ya pendek kelas. Ya, enggak salah satu rukunya panjang, satu besok tadi nanti enggak. Kalau memang panjang nanti juga panjang, itu sunnah. Ya, walaupun kalau misalnya ada yang sujud akhirnya panjang,
yang sebelumnya enggak panjang, itu tetap sah salatnya dan tidak berdosa insyaallah. Cuman yang lebih baik adalah meratakan antar sujud itu dengan panjangnya sama, serupa waktunya. Misalnya sujud pertama 5 menit, ya sujud kedua ya 5 menit juga. Ada nggak sujud 5 menit tuh ketiduran nanti dia? Ya jangan terlalu lama. Dia sujud 1 menit aja, 1 menit doa di sana doa. Ya doa-doa. Bagi yang mungkin dia nggak bisa bahasa Arab dan lafal doa yang dia hafal dari bahasa Arab dari sunnah dia sedikit, dia boleh pakai bahasa Indonesia. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Adapun yang bisa bahasa Arab jangan pakai bahasa Indonesia. Apalagi orang Arab Saudi nggak boleh pakai bahasa Indonesia pas lagi sujud. Ya, karena nggak bisa. Ya. Taib. Kita lanjutkan ikhwan. Ummahat sekalian. Itu yang pertama tadi apa? Kathratus sujud, memperbanyak sujud. Bisa artinya memperbanyak salat, bisa artinya memperlama sujud. Ya. Dan memperlama sujud itu biasanya hanya di salat-salat sunnah. Karena kalau misalnya salat wajib, sujudnya sampean tergantung sujudnya imam. Dan sujudnya imam dianjurkan ringan, enggak lama. Karena Rasulullah SAW memerintahkan itu. Kalau kalian salat bersama jemaah, maka ringkaskanlah salat kalian. Maksudnya jangan keterlaluan panjang, karena ada di sana orang butuh, orang tua yang dan seterusnya. Kecuali mungkin salat subuh, karena dianjurkan untuk dipanjangkan bacaannya. Apalagi salat Jumat, salat di hari Jumat, buat salat Jumat. Salat di hari Jumat subuh. Sunnahnya adalah diantaranya rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Berapa halaman Pak? 3 halaman. 1 rakaat Pak. Rakaat kedua membaca surat Al-Insan 1 halaman setengah kira-kira. Di Mekah, di Madinah selalu gitu Pak, tiap Jumat, tiap subuh Jumat. Ya, kalau di sini diterapkan Masya Allah. Ya, tapi sebelum diterapkan dicerdaskan dulu orang-orang supaya ngerti. Ya, karena kalau nggak ngerti mereka batuk-batuk semua nanti. Ya, begitu. Taib. Atau di sholat tarawih silahkan panjang. Ya, begitu. Taib. Kemudian mahabbatu yang kedua. Yang kedua, cara supaya kita bisa tetanggaan dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau bercerita, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'atu ya Rasulullah? Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah enggak jawab kiamat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 enggak. Atau tanggal 20 bulan 2 tahun 2020, udah lewat. Ya, udah lewat. Ya. Enggak, kata Rasulullah SAW, ma'a'dat talaha. Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk itu, coba. Itu. Jadi ada yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Orang ini mungkin wajar, beliau bertanya kepada ahli ilm, kepada ulamanya, itu Rasulullah SAW, pengen tahu. Tapi jawaban Rasulullah adalah pertanyaan balik. Ma'adat talaha. Kamu udah siap-siap apa? Dengan kalimat ini menunjukkan bahwasanya seseorang atau seorang alim boleh membalikkan pertanyaan dengan pertanyaan. Paham enggak maksudnya? Kalau kita kadang komplain, lah saya kan nanya, masa ditanya lagi gitu. Kadang-kadang kita komplain gitu. Itu ada, Nabi SAW pernah melakukan itu. Jadi enggak masalah selama itu berfaedah. Ya Rasulullah, kapan nih hari kiamat ya? Emang situ udah siap apa? Kata Rasulullah. Kayak begitu. Ya. Di sini juga jemaah sekalian ada faedah. Faedah pertama diantaranya, selain tadi faedah pertama tadi, yaitu bolehnya menimpali pertanyaan dengan pertanyaan. Satu. Kedua, bahwasanya Rasulullah SAW berbicara tidak di luar kapasitas. Rasulullah SAW berbicara tidak melampaui kapasitasnya. Kalau beliau tidak tahu, beliau tidak berbicara. Dan beliau tidak tahu persisnya kapan hari kiamat, tanggal berapa, enggak. Beliau enggak menjawab kapannya. Itu dua. Ya.
Dan yang ketiga, bolehnya mengalihkan pertanyaan menuju hal yang lebih penting daripada pertanyaan tersebut. Mengalihkan pertanyaan menuju hal yang lebih penting daripada pertanyaan tersebut. Sekarang pertanyaannya apa? Kapan hari kiamat? Itu pertanyaan yang tidak penting jemaah sekalian. Karena apa? Karena gaib sama sekali. Itu sama dengan antum bertanya, malaikat maut itu warnanya apa? Enggak penting. Kecuali malaikat maut warnanya apa, Pak? Sampai ditanya gitu. Sampai jawab aja. Saya sembelih kamu tahu nanti. Kamu mati sekarang tahu nih. Ya mati aja sekarang, bakal tahu warnanya apa. Itu enggak ada pentingnya sama sekali. Tapi yang terpenting justru kita alihkan kepada yang lebih penting, yaitu apa? Kamu siap-siap mati aja, beramal soleh lah gitu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi apa? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat emangnya? Jadi ada hal yang tidak penting ditanyakan, tidak penting di sini maksudnya tidak akan diketahui. Khalas, nggak bakal diketahui, udah. Maka apa yang kamu persiapkan? Gitu. Ya. Contoh lainnya misalnya Pak, kalau kita dulu pas mau ujian, dulu kan bapak-bapak masih pakai cawu-cawuan gitu ya. Pokoknya ujian akhir lah. Ya. Sampai tanya ke para guru, Pak Guru, kertas ujiannya pakai kertas koran apa kertas putih? Apa coba? Napa coba? Napa emang? Emang kalau kertas koran apa? Enggak apa-apa sih. Kalau kertas putih apa? Saya semangat aja. Enggak ada faedahnya mau kertas koran kayak bukan kertas putih, itu bukan urusan sampean. Apa yang udah sampean siapkan itu yang perlu, gitu loh. Kemudian kalau sampean nanya ke saya misalnya, Pak Ustadz, kapan saya mati? Lah saya nggak tahu, bukan urusan saya juga. Nggak penting sampean tahu kapan mati. Yang pasti sampean bakal mati. Tapi yang penting adalah apa yang telah sampean lakukan atau perbuat atau amalkan atau tabung atau persiapkan untuk kematian tersebut. Itu yang penting. Di sini berarti bolehnya menangkis pertanyaan dengan hal yang lebih substansial, dengan hal yang lebih penting daripada pertanyaan tersebut. Iya. Taib. Kemudian masih di hadis. Apa yang telah kamu persiapkan coba untuk hari kiamat itu? Maka kata pria tersebut, ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Aku tidak mempersiapkan banyak-banyak dari salat, puasa, sedekah enggak begitu banyak. Standar aja. Itu kewajiban aja, mungkin sunnah sedikit-sedikit, puasa juga, sedekah standar. Saya orangnya biasa-biasa aja. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Itu jawaban Nabi. Engkau nanti bakal bersama dengan siapa yang kau cintai, kata Nabi SAW. Arti lainnya, kalau sampean benar mencintai Rasulullah, betul terrealisir dalam keimanan dan amalan sampean, maka sampean akan berjumpa dan bersama dengan Rasulullah nanti di akhirat, di surga nanti. Begitu. Nah, kemudian Anas berkata, "Fama farihal muslimuna ba'da islamihim kafarahihim yauma idzin." Orang-orang muslim ketika mendengar hadis tadi yang barusan ini, itu mereka tidak pernah bergembira setelah kegembiraan mereka terhadap Islam mereka dibandingkan kegembiraan mereka pada hari tersebut ketika mengetahui bahwasanya seseorang akan dikumpulkan di surga nanti bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, yang dicintai. Mereka sangat gembira. Kenapa? Karena selama ini mereka para sahabat sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahu bahwasanya kalau mereka mencintai Rasulullah, mereka bakal ketemu nanti sama Rasulullah SAW di surga nanti, itu membuat kaum muslimin ketika itu sangat-sangat berbahagia. Taib. Sekarang seperti apa cinta Allah dan Rasulnya? Kata Al-Qadhi Iyad, cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah al-istiqamatu ala ta'atihima wa tarku mukhalafatihima. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah istiqamah di atas ketaatan kepada keduanya dan tidak menyelisihi keduanya. Maka justru kalau misalnya tidak mau taat, disuruh begini enggak mau, disuruh begitu enggak mau, dipanggil hayya 'alas shalah enggak datang, dipanggil hayya 'alas falah enggak mau.
menyelisih perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ini tidak disebut mencintai Allah, mencintai Nabi. Kalau ditanya semua orang muslim, kalian cinta Allah enggak? Semua akan menjawab serempak, kami cinta Allah. Tapi faktanya, perbuatannya bagaimana? Ketika disebut, bahkan ada judul kaset, album Cinta Rasul, volume 1, volume 2, volume 3, ya kan? Volume 4. Itu sekitar tahun 99 sampai 2000 sekian. Cinta Rasul namanya. Tapi yang ada kemaksiatan dan kesyirikan, tawassul bahkan. Maka ini enggak sesuai dengan label. Semua orang mengaku mencintai Laila, padahal Laila enggak pernah kenal dengan orang-orang seperti itu. Semua orang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, padahal mereka tidak pernah mengenal Allah dan Rasulnya. Maka mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah suatu amalan qalbu yang terrealisir di lisan dan di perbuatan. Enggak bisa seseorang mencintai Allah dan Rasulnya tapi dia menjadi liberal. Enggak, ini anti. Bahkan liberalisme itu membutirkan zindiq dan kemunafikan. Dan orang-orang munafik zaman sekarang adalah orang-orang liberal. Di antara orang munafik zaman sekarang orang-orang liberal. Ya, dan juga sekuler. Mereka anti kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga tidak mungkin seseorang mencintai Allah dan Rasulnya namun kemudian dia melakukan kebid'ahan dalam beragama. Bahkan membela kebid'ahan dibandingkan dengan sunnah. Tidak benar seperti ini. Walaupun mereka mengakui orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Tapi kecintaan tanpa bukti itu hanya klaim belaka. Ya, itu hanyalah tanda tangan palsu. Kecintaan di sini membutuhkan apa? Bukti ketaatan. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang mencintai Allah dan Rasulnya dan dengan cara merealisir taat tersebut, maka dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah, dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti, di surga Allah. Dalam hadis Abdullah bin As-Samit, beliau bercerita, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, kata Abu Dzar, qultu, kata Abu Dzar begini, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma. Ya wahai Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang gitu loh, mencintai. Wa la yastati'u ay ya'mala ka'amalihim. Tapi dia enggak bisa beramal seperti amalnya mereka. Contoh, sampean mencintai Rasulullah SAW, tapi sampean enggak bisa, enggak mungkin serupa dengan amalnya Rasulullah. Sampai mencintai Abu Bakar, tapi sampai enggak mungkin amalnya serupa dengan Abu Bakar. Atau yang lebih ringan dan lebih real untuk sekarang, sampai mencintai seorang ustaz atau ustazah, tapi sampai enggak bisa seperti ustaz atau ustazah tersebut dari segi ilmu dan amal. Ustaz atau ustazah tersebut sekali berkata dengan dalil, antum sekali berkata dengan kepleset, ya susah. Ustadz dan ustadzah tersebut sekali beramal itu hatinya betul-betul beriman tinggi, antum nggak bisa misalnya. Dan ini bisa terjadi pada kita jemaah sekalian. Mencintai seseorang karena Allah, tapi amalan kita domplang jauh dibandingkan dengan orang tersebut. Itu yang dicurhatkan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah SAW. Ya, gimana ya Rasulullah? Ada seorang pria mencintai suatu hal atau suatu kaum atau seseorang, tapi amalnya itu jauh beda. Yang mencintai amalnya itu rendah sekali, sedangkan yang dicintai amalnya tinggi sekali. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabt. Engkau wahai Abu Dzar itu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kemudian kata Abu Dzar, fa inni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, fa anta ya Abu Dzar ma'a man ahabbabt. Engkau wahai Abu Dzar akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
yaitu kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan itu sampai 3 kali. Maka jemaah sekalian, di sini ada dalil. Jujur atau tidak kita itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu dia. Di zaman yang mana media sosial adalah kebutuhan primer kita sekarang, dan di media sosial tersebut bertaburan kalimat-kalimat manusia yang seperti asap yang meracuni paru-paru dan jantung, yang menyakiti hati, yang melalaikan jiwa kita, media sosial. Dan juga selain omongan manusia, di sana banyak barang dagangan yang memicu keinginan kita untuk terus menghabiskan uang, dunia. Ya. Bahkan grup WhatsApp Majelis Ta'lim pun tidak luput dari dagangan. Ya. Mohon maaf lahir batin, ya. Ya boleh mubah, saya pun pedagang soalnya. Makanya saya ngomong kayak gini karena saya ngerti. Nah, kita lebih banyak memporsikan kehidupan untuk selain Allah dan Rasulnya. Dan kita menggunakan gadget atau handphone untuk selain Allah dan Rasulnya. Dan dengan banyaknya kita mencerna kalam manusia biasa, harga-harga dagangan yang masuk ke dalam hati kita tidak dibalance dengan kalam Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka di sini mulai kita bertanya, lalu kita nanti dikumpulkan di akhirat sama siapa, gitu loh. Kalau tidak kalam Allah ke hati kita, kalau enggak kalam Rasulullah SAW ke hati kita, terus nanti di akhirat kita sama siapa? Gitu. Coba tanya ikhwan. Kalau dulu zaman sahabat Nabi, mereka sekali mendengar hafal mungkin, karena tidak ada media sosial dan jarang bicara mereka. Makanya kalimat mereka itu simple, sahabat itu. Kalimat salaf itu simple tapi berkah. Kalimat kita banyak tapi sia-sia, bahkan berdosa. Dan itu yang kita konsumsi sehari-hari. Sehingga banyak ayat terlupakan, banyak hadis tidak diketahui. Bahkan sebagian mengingkari hadis bahkan. Na'udzubillah. Ini menunjukkan hari-hari ini, zaman ini, wallahi kita sangat lebih membutuhkan kalamullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena angin yang ada di sekitar kita ini semua rata-rata angin yang melalaikan, jemaah sekalian. Maka kita butuh ketetapan dan keteguhan dengan kalamullah dan kalam Rasul SAW. Maka menancapkan diri di majelis-majelis ilmu itu ada kepentingan tersendiri di zaman sekarang. Sangat penting agar terus terpupuk di kalbu kita dan tidak hilang benih-benih cinta Allah dan Rasulnya. Karena sebagian dari majelis pun, kendati pun menamakan diri dengan Rasul atau dengan majelis yang sesuai, katanya sesuai dengan majelis Rasulullah atau bagaimana, dan kita lihat apa yang terdapatkan di sana justru sangat bertentangan dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka majelis-majelis ta'lim yang di sana dibangkitkan amanah ilmiah dan amalan saleh, itu yang harus kita menancapkan diri dan melekatkan kalbu kita ke sana, supaya terwiridkan di telinga ini lafal ayat Allah dan juga hadis Nabi masuk ke kalbu kita, tahu hukum-hukum Allah, tahu akidah yang benar. Itu modal kita, jemaah sekalian, sampai kita terpupuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan dengan cinta yang palsu, belaka dengan klaim semata, sebagaimana yang ditawarkan di sebagian dari majelis, menawarkan cinta Rasul dan seterusnya, yang ada kebidahan. Maka bagaimana kita mencintai seseorang yang membenci amalan yang kita lakukan demi mencintainya, yaitu kita mencintai Rasulullah dengan kebidahan, sementara Rasulullah murka dengan kebidahan. Sebagaimana antum tahu ada tetangga, dia anti toke, kita kasih hadiah toke buat ulang tahunnya. Ini kan kurang ajar gitu. Ini ngejek namanya. Maka bagaimana seseorang ingin mendedikasikan ibadah dan hidupnya untuk Allah dan beramal agar ketemu Rasulullah, sementara yang diamalkan oleh dia adalah hal-hal yang melanggar prinsip manhaj dan juga malah justru bid'ah.
Ini malah justru menyuguhkan penyakit namanya. Dan betapa banyaknya majelis taklim yang seperti itu jemaah sekalian. Dikhawatirkan kita terjangkiti hal itu. Dikhawatirkan syaitan berhasil mengcoveri pepesan kosong. Ya, yang covernya masya Allah bagus, dalamnya adalah penyakit. Yang mana orang awam yang tidak mengerti apa itu pepes, itu akan membelinya. Kesannya besar, dalamnya koran. Gimana? Penipuan. Maka yang sahih adalah selama majlis tersebut terdengungkan di sana kalam Allah Al-Quran, dan juga terwiridkan di sana sunnah-sunnah Nabi, dan terjelaskan di sana dengan petunjuk-petunjuk para ulama, maka khalas ikuti. Semua itu dibalut dengan pemahaman yang sesuai dengan bagaimana salaf kita, bukan pemahaman pesantren atau pemahaman ustadz pribadi dan seterusnya. Itu yang menjadi jangkar keselamatan kita jemaah sekalian. Selain juga kita beramal soleh seperti sholat berjamaah dan seterusnya. Maka mencintai Rasulullah SAW harus dengan cinta yang benar, bukan sebatas klaim. Karena klaim itu bisa dibaitkan seluruh lisan, tetapi realisasi belum tentu bisa dilakukan seluruh insan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang ketiga, al-ihsanu ilal banati wal akhwat. Nah ini penting. Berbuat baik kepada putri-putri dan saudari-saudari. Nah saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu punya putri-putri, terutama kalau lebih dari satu. Ada dua, apalagi kalau tiga. Ya karena ini bagus juga punya putri tiga. Ada nggak Pak? Bisa tolong yang punya putri tiga bisa angkat tangan. Ya masya Allah. Ya, saya nggak mau bukan maksud macam-macam ya, maksudnya tiga putri, bapak-bapak ada? Dua putri. Oh banyak, dua putri. Laki-laki ya, bapak-bapaknya. Alhamdulillah. Taib. Yang baru satu putri, alhamdulillah. Saya baru satu putri, satu ya. Kita sama nanti habis kajian kita tos Pak ya. Iya. Mungkin banyak juga satu putri. Ya. Banyak bapak-bapak mendambakan apa? Punya anak laki-laki aja gitu ya. Biar jagoannya banyak. Ya. Tapi apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat dia. Walaupun logika dia mengatakan sebaliknya, tapi apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat dia. Nah sekarang misalnya ada orang punya putri atau punya saudari. Ini coba sekalian, mari refleksikan di kehidupan kita masing-masing. Ana dan juga bapak-bapak dan juga akhwat, ummahat. Hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang ala di sini mengurus jariyatain yaitu dua putri kecil. Enggak harus bersamaan, Pak. Enggak harus, misalnya tahun 2015 kemarin ada anak putri ya. Antar tahun 2025 ada lagi anak putri, yaitu terpisah waktunya tapi tetap itu dua kan jumlahnya. Siapa yang mengurus putri atau anak putri jumlahnya dua sampai balighnya mereka. Sampai baligh berarti sampai haidnya mereka. Itu batasannya. Maksudnya batasan untuk mendapatkan keutamaan ini jemaah sekalian. Siapa yang ngurusin begitu? Jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, akan datang dia nanti di hari kiamat aku dan dia, wa dhamma asabi'ah, yaitu mengumpulkan ini ya, maksudnya dekat sekali. Ana sama dia itu dekat kata Rasulullah SAW. Siapa yang dia bukan memelihara, kok melihara kayak binatang aja, mengurusi, mentarbiyah. Ya, kedua anak perempuan kecil sampai mereka baligh, itu bakal dekat di hari kiamat dengan Rasulullah. Tapi pahami baik-baik jemaah sekalian. Maksudnya man 'ala jariyatain, kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah, ya, kata beliau dalam kitab At-Tanwir, qama bi kifayatihima wa tarbiyatihima wa masalihihima, yaitu
orang ini mencukupi dia, mencukupi putri ini, anak perempuan ini, dan mentarbiyah, mendidik, menggembleng, dan mencukupi maslahatnya. Kalau dia SD dibayarin SPP atau jajannya dan seterusnya. Dan dikatakan oleh Imam As-San'ani, wal muradu bintani lahu au a'ammu min dzalika. Yang dimaksud dua putrinya, dua putri kandung dia atau lebih umum dari itu, yaitu saudari dia atau mungkin ponakan dia misalnya. Pokoknya dua minimal. Dua di sini nggak mesti berbarengan, Pak. Ya. Boleh jadi sampean pernah punya putri, ya, satu lahir tahun 2010, kan udah balik sekarang. Waktu itu sampean urusin banget, nafkahi dan seterusnya. Ya. Kemudian tahun 2015 sampean punya anak putri lagi, maka ini yang kedua. Ini hadis ini bisa tercantum di lembar kehidupan sampean. Kalau ternyata tarbiyah sampean bagus sampai mereka balik, insyaallah. Tapi Ustaz, saya nggak punya putri, Ustaz. Saya punya saudari. Masih kecil dia, adik saya. Masih kecil, Ustaz. Itu juga masuk. Ya. Ustaz, gimana kalau adiknya bejubel, Pak, Ustaz? Bejubel tuh maksudnya bererot, ya. Itu artinya banyak. Putri saya 2 masih kecil-kecil. Saudari saya 3 masih kecil, 5 tuh. Itu lebih bagus lagi. Ya, jadi menjadi kafinya yaitu menjadi orang yang mencukupinya nafkah, pembimbing, atau apa yang antum bisa lakukanlah untuk putri tersebut. Berbuat baik kepada mereka gitulah. Nah, hatta tablugha, yaitu sampai baligh. Maka hal tersebut akan menjadikan orang tersebut apa? Derajatnya dekat dengan Rasulullah, sangat dekat. Tetapi kata Imam As-San'ani, wala budda min taqidihi bis sabri wal ihtisab. Tapi orang yang melakukan ini dia harus diikat dengan kesabaran dan juga nyari pahala. Adapun membimbing sih membimbing, tapi dikit-dikit jitak, nah gitu. Dikit-dikit tempelin tuh anak, nah ini enggak sabar. Dikit-dikit gerutu, susah banget sih lo, gitu. Ini enggak sabar. Jadi siapa yang bersabar mendidik perempuan, insyaallah, ya, begitu. Jadi syaratnya juga agak ketat, mas sekalian. Makanya kalau perempuan, apalagi perempuan kan memang enggak bisa dikasarin. Dan pada asalnya manusia enggak bisa dikasarin, tapi perempuan ini lebih lembut gitu loh. Dan kerap relatif lebih susah, sebagaimana ummahat dulu ketika masih kecil, apalagi di awal-awal masa haid, masa-masa bingung, ya, itu lebih susah mentarbiyahnya. Tetapi barang siapa orang tua yang bersabar, insyaallah dia akan dekat dengan Nabi SAW di akhirat nanti, di surga Allah. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, kafalatul yatimi wa mulatafatuhu wasyafaqatu alaih. Menjadi penjamin anak yatim, penyokong dana dan semisal itu, dan bersikap lembut juga sayang kepada mereka, anak yatim, ya, entah sampean biaya SPP-nya, ya, di pesantren misalnya, atau sampean lulus sampai sayang main peluk gitu, anak yatim. Yang dimaksud anak yatim pahami baik-baik, bukan yang udah bongsor bangkotan, enggak, itu udah gede itu, Pak. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat bapaknya sementara dia dalam keadaan belum baligh, maka itu anak yatim. Anak yang ditinggal wafat bapaknya sementara dia belum baligh, maka itu anak yatim. Adapun kalau dia sudah remaja, baligh, bapaknya meninggal, maka dia bukan yatim. Gitu. Jadi sebelum baligh, ya. Nah, ketika misalnya dia wafat bapaknya dan dia usia 7 tahun belum baligh, kemudian nanti bagaimana dengan usia dia 20 tahun? Apakah masih statusnya yatim? Tidak, karena keyatimannya sudah selesai setelah balighnya itu. Jadi bukan semua yang, kan kadang uruf kita kadang-kadang
Ya udah bongsor dibilang yatim. Yatim dari mana? Kerja, ya. Yatim. Ya. Ada pegawai misalnya bosnya bilang, gaji kamu saya potong ya. Ya bos, tega banget sama saya anak yatim bos. Yatim. Enggak malu sama jenggot, gitu kan. Jadi kafalatul yatim, menjamin kehidupan anak yatim, menyokong dana untuk sekolahnya, untuk makannya, pakaiannya, bersikap lembut padanya, mengelus kepalanya dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Fa wa syara Malik bis sababati wal wusta. Orang yang menjadi kafil, yang menjamin untuk anak yatim, baik anak yatim itu dari keluarganya ataupun dari keluarga orang lain, sama aja. Itu fahuwa kahataini fil jannah. Ana wa huwa kahataini. Aku dan dia seperti ini di surga. Imam Malik mengisyaratkan sababah dan wusta. Dekat. Ini sababah namanya. Ini wusta. Jari tengah ini wusta. Ini sababah jari tunjuk. Mas sababah. Sababah itu artinya nunjuk-nunjuk. Orang kalau mencela bahasa Arabnya sabba yasubbu sub. Makanya orang mencela tuh sub ini. Ya, orang kalau mencela kan, "Dah lu gimana sih lu?" Gitu kan pakai ini dia. Enggak ada orang nunjuk apa mencela, "Lu gimana?" Enggak ada kayak gitu. Apalagi gini-gini enggak ada. Pasti pakai ini. Ini sababah. Ini dua jari ini yang makruh, laki-laki pakai cincin di sini. Makruh pakai cincin di sini. Kalau perempuan di mana-mana pakai cincin enggak apa-apa. Bahkan 5-5-nya langsung enggak apa-apa. Ya. Kalau laki-laki jangan, dua ini makruh. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Kalau saya biasanya di sini sih. Ya, kanan kiri boleh. Tapi bukan itu hukum yang kita sedang bahas ya. Cincin kapan-kapan lah ya. Nah, di sini ikhwah sekalian, ummahat sekalian dan bapak-bapak, Ibnu Hajar berkata, sebagaimana Ibnu Battal juga berkata, kata beliau, haqqun ala man sami'a hadzal haditsa an ya'mal bih. Seharusnya orang yang mendengar hadis ini, sebagaimana bapak dan ibu sekalian, itu beramal dengan ini. Ayo sekarang Pak, berlombalah Anda dan kita, anak dan Anda semua, untuk menyokong kebaikan pada anak-anak yatim. Dan juga poin ketiga tadi yaitu apa? Mengurusi anak perempuan. Ya. Amalkan itu jemaah sekalian. Jangan tidak diamalkan. Ini takutnya ilmu ini menjadi hujah atas kita di akhirat. Amalkan. Semampunya. Ya, semampunya. Hatta walaupun antum cuma bisa ngasih roti ke anak kecil tersebut, enggak apa-apalah. Ya semampunya kelas. Buat dia bahagia, ikhwan. Begitu. Supaya apa? Liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Supaya menjadi rafiqnya Nabi, tetangga terdekat Nabi di surga nanti. Ya. Wala manzilata fil akhirati afdhala min dzalik. Afdhal min dzalik. Tidak ada manzilah atau derajat di akhirat yang lebih afdal daripada berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tinggi banget makomnya nanti. Padahal ini berarti kesempatan terbuka jemaah sekalian, enggak ditutup. Kita bukan sahabat Nabi, tapi kita bisa beramal dengan amalan yang nanti di akhirat kita bersahabat dengan Nabi. Ya, begitu. Seperti apa kemudian menjadi kafilnya anak yatim? Dikatakan oleh Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullah, kafalatul yatimi huwa al-qiyamu bi umurihi was-sa'yu fi masalihihi. Menjadi kafilnya yatim itu yaitu mengurusi urusan dia dan memperbaiki kemaslahatan dia, baik dari ta'amihi, makanan. Makanya tadi saya bilang, walaupun sampean cuma bisa ngasih roti, Pak, kasih. Anak yatim, Pak, ya. Wa kiswatihi, pakaian. Jangan pakaian sampean, Pak, ya enggak muat ya. Kegedean, gombrong. Ya, belikan pakaian buat dia, hatta pakaian bekas, yang penting buat dia senang.
wa tanmiyati malihi in kana lahu mal, dan mengembangkan hartanya dia kalau dia punya harta. Anak yatim kadang-kadang ada yang tajir, Pak, kaya, karena orang tuanya kaya. Dia pun dapat misalnya banyak sekali hartanya, 500 juta misalnya. Maka sampean ambil harta tersebut untuk dikembangkan menjadi banyak nanti hartanya. Maka ini berbuat ihsan, bagus. Ya. Dan menginfakkan kepada dia dan seterusnya dari kebaikan apapun itu. Ya. Ini baik ini anak yatim dari kerabat, misalnya sepupu atau ponakan. Kalau anak yatimnya dari anak sendiri nggak bisa, Pak. Berarti sampean mati dong. Saya mau melihara anak yatim, saya mau menafkahi anak yatim. Siapa? Anak saya sendiri ya. Berarti sampean doain diri sampean mati nanti, Pak. Jadi anak yatim dari keluarga sendiri maksudnya bukan dari anak saya, bukan dari anak sampean, tapi dari anak orang lain tapi di keluarga, gitu loh. Seperti anak paman, ponakan, ya, anak saudara, sepupu, dan seterusnya. Ya begitu. Baik. Itu yang berapa tadi? Keempat. Kelima atau udahan? Saya kasih pilihan A kelima atau B udahan atau C udahan atau D udahan. Ada kelima, ada masih. Terusin ya. Yang ada pertanyaan segera di kertas, Pak ya. Atau biasanya pertanyaan pakai apa di sini saya lupa. Kertas ya, type. Disegerakan. Pokoknya disegerakan, jangan sampai saya selesai materi enggak ada pertanyaan, saya dadakan langsung salam, pulang langsung naik motor. Ya, jadi cepet-cepetan. Yang kelima, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini lebih dominannya jaga lisan, sesuai dengan hadis. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah." Yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat denganku secara majelis di hari kiamat nanti. Jadi majelisnya, tempat duduknya, tempat tinggalnya itu paling dekat dengan diriku dan paling aku cintai dia. Siapa? Ahasinukum khuluqa atau ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, Masya Allah. Tapi akhlak versi apa? Akhlak versi Islam. Ya, akhlak versi Islam. Dan akhlak versi Islam itu akhlak paling sempurna dibandingkan akhlak versi lokal. Ya. Kadang-kadang akhlak versi lokal itu tidak disetujui oleh syariat Islam. Ya. Seperti ruku' di depan orang karena hormat, itu jangan. Itu ruku' hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun cium tangan, dia nggak perlu sampai ke ruku' seperti itu. Boleh ngebelungkuk sedikit, cium tangan, tapi nggak sampai posisi ruku', ya nggak boleh. Begitu, ya. Kecuali kalau memang nggak mungkin, kecuali harus ruku' gitu. Misalnya orang tuanya ini pendek, antum tinggi. Mau cium tangan, masa ditarik tangannya ke atas gitu kan? Ya otomatis ya harus nunduknya kejauhan ya, jauh sehingga antum ruku. Ruku di sini bukan maksud apa-apa, tapi memang nggak mungkin. Tapi kalau selalu ruku dalam salam itu jangan. Salaman tangan maksudnya. Taib. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh dari diriku secara majlis di hari kiamat adalah ats-tsartsarun al-mutasyaddiqun al-mutafaiqihun. Tiga itu. Jadi ats-tsartsarun al-mutasyaddiqun al-mutafaiqihun. Apa itu tiga itu? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Qad alimna ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun. Kami sudah mengenal apa itu tsartsarun dan mutasyaddiqun. Tapi apa itu al-mutafaiqihun? Maka kata Rasulullah, al-mutafaiqihun adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, songong. Itu paling jauh majelisnya dari Rasulullah dan enggak dekat sama, dan paling Rasul benci orang seperti itu. Nah, mutafaiqihun ini sombong, tapi kita sekarang tinggal apa? Tinggal memaknai tsartsarun dan mutasyaddiqun. Hanya saja ya ikhwan sekalian, di sini para ulama menafsirkan maksudnya sombong di sini apa gitu loh. Maka di sini lebih gini, ats-tsartsarun atau dari kata ats-tsartsarah maknanya adalah kathratul kalami wa tardiduhu. Banyak omongan dan diulang-ulang, ini tsartsarah. Banyak omong dan diulang-ulang. Ya maksudnya bukan langsung diulang gitu misalnya, kamu, enggak, itu orang gila itu. Enggak, maksudnya ngomong banyak dan sekali ngomong sini di sana juga ngomong gitu, ngomong gini. Nah, ini bahaya, ini orang seperti ini. Ini lebih dominan ke lawan jenis dari laki-laki. Ya. Iya. Ini lebih biasanya lawan jenis dari laki-laki itu yang kayak gitu biasanya. Iya, sehingga enak ngomong perempuan nanti merasa disalahin, ya. Atau tegas saja. Ini biasanya perempuan yang kayak gini, ya gitu kan? Ya, ya. Di sini ngomong, ngomong cerita tuh. Di sana juga diulang lagi ngomong di tempat lain, di mana-mana ngomong sama itu riwayat. Bahkan riwayatnya kadang berubah. Ya, di sini kayak gini, di sana dibumbuin, tambahin lagi. Di sana tambahin lagi, apalagi kalau di sana kemudian nanti ada tambahan dari yang lain masukan. Iya emang dia kayak gitu orangnya. Wah, tambah lagi info. Diputer lagi, kesini lagi, cerita itu lagi dengan adanya tambahan. Bonus versi deluxe ini, bonus tambahan. Ya, ini tsartsarah. Hati-hati umat sekalian. Ya. Itu banyak omong dan diulang-ulang. Sana sini itu aja, ngomong itu aja. Lagi sebel sama Ustaz Hasan misalnya. Sebel saya sama Ustaz Hasan. Lah kenapa? Adalah pokoknya. Di sini ngomong gitu. Di majelis lain, ini MT apa ini ya, kawan? Ini MT apa namanya? Majlis Ta'lim Al-Fatah. Di Majlis Ta'lim Al-Fatih ngomong gitu juga. Di Majlis Ta'lim ini itu juga dan seterusnya, ngomong yang jelek dan enggak bagus dan diulang-ulang dan seterusnya. Sehingga orang yang datang kepada dia atau yang dia datangi itu pasti tahu, pasti paling kan ngomong itu lagi dia, diulang lagi. Ini bahaya umat sekalian ya, bapak-bapak juga ya, peringatan juga. Kemudian al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun ini adalah orang yang mutawassi'una fil kalami min ghairi ihtiyatin wa ihtirazin. Orang yang mutawassi', memperluas omongan. Jadi bicaranya itu banyak, luas, kemana-mana bicaranya. Banyak yang dia rekuh dari omongannya tanpa sikap kehati-hatian. Ini serupa dengan yang tadi sebenarnya, mirip-mirip lah. Tapi di sini seolah-olah dia ensiklopedia dan mengetahui banyak hal tanpa memeriksa valid atau tidaknya. Ini berbahaya dan ini bisa menjangkiti seorang dai atau ustaz, terutama dai-dai konspirasi, dai-dai akhir zaman. Panjang lebar sampai beberapa simbol Illuminati di Mekah. Ini berlebihan, masuk ke dalam kategori mutasyaddiq, dan pasti di sini banyak hoaxnya dan bohongnya. Ini bahaya seperti ini. Dai-dai akhir zaman ya, memang di akhir zaman itu, ya. Nah, tanpa adanya ihtiyat, sikap hati-hati enggak ada. Ya. Kemudian al-mutafaiqih. Al-mutafaiqih adalah alladzina yattasi'una fil kalami wa yaftahuna bihi afwahahum, yaitu yang memperluas omongan dan membuka mulutnya lebar-lebar. Apa tuh artinya? Sama, sebenarnya sama semua ini artinya. Ya, banyak omong dan lebar bukanya tuh.
Orang kalau membuka omongannya lebar-lebar, imma karena pengen didengar, kalau saya emang karena pengen dengar, kalau nggak saya kayak gini nanti ngantuk semuanya. Atau memang saking semangatnya dan merasa tahu dengan itu. Atau bisa juga yaftahuna bihi afwahahum, artinya adalah membuat orang yang mendengarnya membuka mulut. Ya, artinya apa? Dia ngomong orang pada mulut. Itu bukan mulut apa tuh? Kaget tercengang. Oh gitu ya Om ya. Nah itu, yaitu memberikan kabar-kabar yang ajaib sehingga banyak orang nganga, melongo dan seterusnya. Hati-hati dengan yang seperti ini. Mendingan jaga lisan deh. Ya daripada nanti jauh dari tempatnya, jauh dari posisi Rasulullah SAW. Itu yang kelima. Yang keenam ringkasnya, kathratus salati ala Nabi SAW. Memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, awlan nasi bi yaumal qiyamati aktharuhum ala salatin. Orang yang paling dekat padaku nanti di hari kiamat itu adalah yang paling banyak salawat terhadap saya, kata Rasulullah SAW. Saya punya contoh guru saya yang beliau tidak menganjurkan, tapi beliau melakukan salawat. Di setiap beliau mengatakan Rasulullah SAW, Muhammad SAW, segitu. Itu guru saya duduk pesantren, yaitu Ustadz yang kadang-kadang ke Jakarta beliau. Namanya Ustadz Muhammad Romlan namanya. Pernah dengar nggak Bu? Nggak pernah. Kalau di Jakarta Ustadz dan muridnya lebih terkenal muridnya kalau di Jakarta. Tapi beliau guru saya. Kadang ke Jakarta, rutin safari dakwah tiap bulan. Di pekan keberapa saya lupa. Beliau juga ngajar juga di Masjid Al-Azhar Cempaka Putih sama kayak saya juga. Beliau guru saya dan waktu beliau ngajarin saya dulu waktu saya masih sekolah. Beliau lulusan Madinah. Jadi saya menjadi murid beliau, beliau sudah lulus Madinah. Berarti udah berbelas tahun yang lalu udah lulus Madinah. Artinya beliau termasuk agak tua tapi nggak kelihatan tua gitu. Ya. Beliau pokoknya kalau berbicara Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Artinya di sini maksudnya kadang-kadang kita luput ketika kita bilang Rasulullah bersabda, Rasulullah doang bersabda tanpa sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau itu selalu menyelipkan sallallahu alaihi wasallam di setiap membaca Rasulullah atau Muhammad. Enggak pernah enggak. Yang itu ketika saya masih sekolah, saya memperhatikan itu betul-betul. Dan saya terkenang walaupun itu sudah berbelas-belas tahun yang lalu. Itu pentingnya jemaah sekalian, umat sekalian, ada di majelis ilmu. Kita langsung melihat adabnya guru tersebut. Yang bisa lebih berbekas daripada kita melihat di YouTube. Yang enggak haram lihat di YouTube, enggak haram. Anda pun punya YouTube. Makanya bapak-bapak di-subscribe ya, Pak. Ibu-ibu jangan lupa subscribe YouTube saya, ya Bu ya. Ya. Tapi itu enggak cukup. Datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis ilmu. Di situ akan berbekas insyaallah akhlak dan adab dari seorang guru. Dan sampai sekarang kemudian Anda masih teringat beliau dan Anda sebut-sebut kebaikan beliau. Hafizahullah taala. Ya, dan Anda sangat berharap bapak-bapak, ibu-ibu ya untuk menghadiri majelis-majelis guru kami. Ya, yaitu di antara beliau Ustadz Muhammad Romlan, beliau dari Jogja. Dan juga Ustadz saya yang mulia yang saya belajar akhlak dari beliau, yang masya Allah akhlak beliau, yaitu Ustaz Rizal Yuliar. Itu guru saya yang mulia, hafizahullah taala. Yang Allah berikan kebaikan melalui lisan beliau yang beradab dan berakhlak. Iya, Ustaz Rizal Yuliar namanya. Kalau beliau ke Jakarta, maka saya nasihati jemaah sekalian untuk menghadiri majelis beliau. Ini bukan Jakarta ini, ini mana ini? Bekasi, ya. Kayaknya beliau Bekasi ada nggak ya? Anda nggak tahu jadwal beliau Bekasi. Jakarta ada berapa? Ya, maka anda sarankan untuk hadiri kajian. Kalau antum menghadiri kajian murid beliau, maka menghadiri kajian guru beliau, guru saya itu lebih afdol dan tentu lebih berfaedah karena pengalaman beliau, ilmu beliau jauh lebih tinggi dan mereka semua lulusan Madinah. Hafizahumullah. Dan guru-guru saya lainnya atau yang dekat dengan sini di antaranya Ustaz Nafi'. Ya, maka saya sarankan agar jemaah sekalian ya menghadiri majelis guru-guru saya. Yang tentu mereka semua adalah bagi saya adalah guru dan juga mereka murabbi saya, maksudnya murabbi di sini yang memberikan masukan bimbingan kepada saya dan mereka afdal. Ya, jangan kemudian misalnya hadir di kajian muridnya, gurunya enggak mau dia kajian gurunya enggak mau hadir, itu aneh.
Ya, makanya saya sarankan untuk itu. Mereka guru-guru saya hafizahumullah taala. Taib, saya cukup sampai sini umat sekalian. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadhil. Ini ibu-ibu juga atau bapak, ibu-ibu semua udah. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, mohon arahan di mana sekarang banyak penyakit merebak virus corona yang pemerintah menghimbau jauhi keramaian. Kemudian bagaimana dengan kajian-kajian, apakah sebaiknya libur atau lanjut Ustaz? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasulullah alaihi salatu wasallam dan ulil amri minkum, pemerintah yang muslim di antara kalian. Taat. Dan taat pada Allah dan Rasulnya, ketaatan disebut ta'ah mutlaqah, taat mutlak. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan wajib sami'na wa ta'na. Tapi ketaatan kepada waliul amri ta'ah muqayyadah, ketaatan yang bersifat terikat dengan apa? Jika yang dikatakan adalah hal yang ma'ruf, bukan hal yang munkar. Itu diingat-ingat. Karena kata Nabi SAW, la ta'at li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Baik, sekarang apakah himbauan menjauhi keramaian yang ada sekarang terutama di Jakarta itu sekedar himbauan atau kewajiban? Himbauan, maka belum sampai derajat perintah kewajiban. Ya. Dan ketika kita tidak melakukannya, kita tetap ngaji, ini bukan berarti kita bermaksiat, bukan berarti kita tidak taat pada pemerintah, bukan. Karena masih sebatas himbauan. Ya. Baik. Lalu bagaimana dengan kajian? Apakah sebaiknya libur atau lanjut? Lanjut. Kenapa tidak libur, Ustaz? Bukankah pemerintah? Iya, pemerintah menghimbau agar apa? Jauhi keramaian. Antum masa kalah dengan orang yang mencari dunia? Antum kalah dengan orang-orang di mall. Antum kalah dengan orang di Tanah Abang. Antum kalah dengan orang-orang di kantor. Kalah? Mau kalah sama mereka yang berkumpul dan tetap kerja kendati pun begini dan seterusnya? Kemudian majelis ta'lim, udahlah kita libur dulu ya ya. Sampai kapan? Sampai wallahu alam kan? Liga Champion, liga-liga di Eropa libur. Anda tahu soalnya lihat berita. Itu wajar, mereka takut. Ya. Dan belum sampai darurat di sini untuk diliburkan jemaah sekalian, maka jangan takut. Tapi kan ikhtiar, seberapa ikhtiar itu ketika memang sudah darurat, tafadhol antum liburkan. Tapi ketika belum darurat, apa yang perlu antum takuti? Rasulullah SAW suatu ketika beliau mau makan bersama seorang yang majdzum. Majdzum itu orang yang di tubuhnya itu kulit-kulitnya penuh dengan koreng. Apa? Kolera apa kusta itu namanya. Itu kan nular itu. Maka kemudian orang itu daripada menyendiri dan kasihan dia, akhirnya Rasulullah SAW pegang tangan dia yang di situ ada koreng-koreng itu. Dan bismillah, kul. Bismillah, ayo makan bareng, enggak kena penyakit ini jemaah sekalian. Kita ini belajar tauhid. Dan di kitab tauhid ada masalah berkaitan hadis Nabi, la adwa wala tiyarata wala hamata. Tidak ada penyakit atau virus yang menular dengan sendirinya gitu saja secara zat. Semua itu kuasa Rabb kita azza wa jalla. Kita udah belajar tauhid. Qalbu kita tawakal sama Allah. Dan majelis ilmu ini menjadi balancernya, penyeimbang kalbu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan dengan alasan himbauan dari pemerintah untuk jauhi keramaian, kemudian kita bubarin majelis taklim udah kelas. Kita pending dulu deh ya sampai kapan? 2 bulan. Sementara kita nggak tahu sampai kapan virus ini menjadi marak di berita. Kita nggak tahu. Hatta walaupun samping antum tetangga antum kena corona, bukan antum yang berhak untuk khawatir. Dia yang khawatir harusnya. Khawatirnya itu nanti wafat amalannya sudah seberapa banyak. Dan yang harus kita khawatirkan justru amalan, bukannya apa? Kena gak kena itu semua qadarullah beneran. Kita wajib ikhtiar, iya wajib ikhtiar. Tapi seberapa ikhtiar kita umat sekalian sampai sebegitunya? Enggak perlu. Tapi iya betul pemerintah menghimbau, bukan mewajibkan. Kalau sampai taraf mewajibkan untuk menghindari keramaian, maka saya pikir ini sudah darurat, maka wajib ditaati. Sudah darurat, ya. Kalau sampai taraf mewajibkan, karena nggak mungkin pemerintah mewajibkan gitu saja, karena uang rakyat gimana nanti kalau misalnya nggak ada yang bertemu satu sama lain, mau jadi Wuhan gitu kan? Nggak ada, pemerintah pun nggak berharap menjadi seperti Wuhan. Pemerintah berusaha menangkal bagaimana caranya supaya terdeteksi semua virus ini dan hilang insyaallah. Dan insyaallah maka jangan merasa apa. Makanya jangan kebanyakan melihat berita umat sekalian. Ya. Capek ngeliat berita itu. Ya. Orang-orang pembawa berita tuh rata-rata mereka bingung. Seandainya mereka enggak dikasih duit, mereka mungkin enggak bakal mau jadi reporter. Capek ngapain coba? Iya. Jangan kebanyakan lihat berita, lihat secukupnya aja, tahu secukupnya aja tanpa perlu mendalami. Karena betapa banyaknya kabar yang seandainya kita tidak mengetahuinya itu lebih baik buat iman kita. Dan lebih sehat buat hati kita. Lebih membuat kita lebih bertawakal. Betapa banyaknya kasus dan kejadian yang ada pada diri kita, kita tidak tahu, tapi Allah selamatkan kita. Saya tanya, tadi malam berapa nyamuk yang ada di kulit sampean? Kan sampean tinggal lihat hasilnya, bentol-bentol merah itu titik-titik. Coba kalau misalnya sampean tahu ada nyamuk, selalu tahu, nggak bakal bisa tidur. Berapa kutu tumo atau kutu tinggi, kutu kasur, berapa jumlahnya di kasur sampean? Siapa yang tahu? Itu kutu yang zahir kelihatan, belum yang kutu-kutu kecil banget itu yang harus pakai mikroskop maksudnya, ya. Ya, coba kalau sampean teliti itu sebelum tidur, teliti pakai mikroskop, sampean akan melihat banyak monster di kasur sampean. Nggak bakal tidur kalau kayak gitu. Tapi selama ini kita apa? Tawakal sama siapa? Sama Allah. Ya udah jangan takut. Takutlah amalan kita ini belum seberapa. Takutlah dosa yang lalu belum ditaubatkan. Itu yang lebih takutnya. Ikhtiar silahkan. Tapi jangan berlebihan dalam berikhtiar. Sebagaimana orang-orang kafir. Ya. Ana biasa kajian di gedung-gedung pencakar awan. Karena nggak sampai langit. Nah, itu kemarin ana di salah satu gedung di Bursa Efek. Itu gedung Masya Allah, ya. Masjidnya di masjid Al-A'la namanya. Masjid di basement. Masjidnya Al-A'la nama. Apa Al-A'la artinya apa? Yang paling tinggi. Tetapi masjid di basement, ya. Namanya Al-A'la, paling tinggi, tapi masjid di basement. Jemaah banyak itu. Anda mengajari saya tafsir surat Yusuf. Ya. Kemudian anak tanya panitia, Masya Allah, satu masjid dengan bereutnya banyak orang itu, tidak ada satupun dari muslim pakai masker. Anda nggak bermaksud untuk menyindir ibu-ibu yang pakai masker silakan, nggak apa-apa. Nggak, maksud Anda di sini, ikhwan. Anda tanya kepada jemaah, panitia. Itu kan kantor tersebut, Pak. Di komplek apa namanya? Di BI itu komplek apa namanya? Jajaran itu namanya apa? SCBD apa namanya? SCBD ya. Itu kan mohon maaf banyak orang kafir di situ. Ya, banyak orang kafir di situ. Banyak banget, baik kafir Indo atau non Indo. Nah, kita bilang itu yang rata-rata yang panik itu siapa? Mereka. Orang-orang muslim pada santai. Dan kuantitas yang pakai masker, mohon maaf ini bukan nyindir yang pakai masker, silakan jangan dicopot sekarang, tetap keep maskernya. Yang pakai masker di sana rata-rata siapa? Orang-orang kafir. Yang muslim jalan aja melenggang. Enggak, mohon maaf ini enggak nyinggung sampean, enggak. Dan memang jemaah sekalian, kita ini sebenarnya sudah punya
ritual-ritual yang preventif untuk itu semua. Katanya suruh cuci tangan, ya kan? Kita wudu bahkan bukan cuci tangan. 5 kali sehari bahkan. Bahkan mohon maaf kentut sedikit habis itu wudu kita. Salat 2 rakaat. Wudu, salat 2 rakaat kata Rasulullah SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang wudu dengan bagus kemudian salat 2 rakaat setelahnya, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang sebelumnya. Tuh lihat. Mereka punya apa orang-orang kafir itu? Panik buying. Bukan panik bayi, panik buying. Yaitu membeli mie instan sebanyak-banyaknya sampai habis. Sekarang masker habis. Sampai saya nyari masker, waktu itu saya pernah masuk ke Alfamaret. Saya tawaf di situ hampir 7 tawafan itu. Ya, nyari mana? Saya nggak tahu kalau masker udah habis. Saya biasa pakai masker kalau naik motor, bukan karena masalah corona. Saya pakai masker karena asapnya itu nggak tahan saya. Maka saya tanya, masker mana ya Mbak ya? Oh nggak ada Pak, udah nggak ada. Ternyata lagi langka. Katanya mahal masker itu, masya Allah. Ke klinik, ke apotik nggak ada masker. Panik buying. Padahal sebenarnya yang berhak pakai masker itu siapa? Yang sakit Pak, yang kena corona. Begitu. Jadi insya Allah tenang aja. Ya. Diganti boleh nggak? Ya. Boleh diganti Pak. Jadi ada pada beliau, ada Ustadz Irfandoni Tirmidzi sini, masya Allah. Ana hafizahullah. Kapan? Oh besok, masya Allah. Ana baru kemarin tukeran jadwal sama beliau di YTKI Pertamina, ya hafizahullah. Masya Allah. Itu hadir juga majelis beliau karena fikih muamalah itu sangat penting untuk zaman sekarang. Jangan, saya kan bukan pedagang Ustaz. Hatta bukan pedagang tapi kan situ pembeli, ya Kak. Kita kan imma 2. Kalau enggak pedagang, pembeli. Kalau enggak yang ketiga, dagang tapi beli juga gitu ya. Gitu kan? Ya harus tahu hukum-hukumnya, penting sekali. Taib Ustaz, ada titipan pertanyaan. Apabila orang tua ngasih kita uang tetapi itu uang riba, bagaimana cara menolaknya agar orang tua tidak tersinggung? Bu, maaf, orang tuanya bapak atau ibu? Bapak ya. Pak, maaf, ini riba, haram, masuk neraka. Gitu? Ya enggak gitu. Ya. Pertama gini. Namanya orang tua ya, mungkin ngasih anaknya itu. Ini yang nanya ini siapa? Orang tua ngasih kita uang. Taib, sekarang bentar. Orang tua ngasih kitanya di sini siapa? Anak. Taib, anaknya berapa usia? Kalau anaknya masih yang perlu dinafkahi, ya, maka dan anak ini miskin, nggak punya apa-apa, maka boleh dikasih dan dia berhak mendapatkannya karena dia posisinya seperti orang miskin. Orang miskin itu boleh berhak mendapatkan harta-harta seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya anak ini dia udah punya penghasilan, maka nggak boleh dia menerima atau mengkonsumsi uang ini. Itu yang lebih sahih dari pendapat ulama untuk ini. Ya, gimana caranya kemudian supaya dia tidak mengkonsumsi uang ini? Maka kalau memang orang tuanya murni itu uang riba benar, atau murni kerja di perusahaan atau lembaga keuangan ribawi, maka dia pertama-tama jangan langsung ditolak. Karena kadang orang tua langsung kecewa kalau sekali langsung ditolak. Tapi ya terima dulu dan kasih ke fakir miskin uang tersebut. Ya. Nah, kemudian baru setelah diterima kemudian bilang ke orang tua dengan perlahan. Ya, soal pekerjaannya, bukan soal pemberiannya. Karena percuma ngomongin pemberian kalau pekerjaannya tetap gitu. Gitu kan? Pekerjaannya, Pak, Bu, gini. Itu pelan-pelan dengan waktu durasi yang agak bertahap. Jangan langsung hajar. Baru kajian fikih muamalah, pulang-pulang langsung menghajar orang tuanya. Enggak gitu caranya. Pasti orang tuanya bakal menstigmakan kajian kita itu bikin durhaka gitu. Lo ikut kajian mana sih tong, belagu banget habis ngaji gitu. Ya, tetangga aja tuh habis pengajian makin berakhlak, malah nyalain orang tua. Dibilang haram pula, neraka lagi ngomongnya.
Ya, gimana? Jadi gimana caranya supaya semua lebih stabil? Hati orang tersebut perlahan-lahan menerima, walaupun keras hatinya, tapi kan betapa banyaknya batu yang keras terbolongi oleh air yang lembut. Ya, dan juga jangan sampai menstigmakan ilmu ini ilmu yang ditentang nanti jadinya. Ya, begitu. Jadi pelan-pelan, enggak harus sekarang langsung plek, harus semua dalilnya keluar sekarang. Enggak, pokoknya gitulah. Ntar dipecat jadi anak, repot kita, ya. Apabila anaknya wanita cuma satu, apa tidak bisa dekat dengan Rasul Ustaz? Dengan Rasul Ustaz tetap bisa, kan tadi kan saya udah sebutkan amalannya banyak berapa. Kalau misalnya yang poin ini sampai nggak bisa karena qadarullah cuma satu anaknya, maka ada amalan lain. Sebut aja tadi di antara 6 amalan tersebut apa yang bisa, ya. Atau anak satu perempuan, ada yang lain perempuan, saudari, sepupu, berbuat baik pada mereka, menjadi penyokong dada untuk mereka, maka itu insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencintai Rasulullah alaihissalam? Apakah ada amalan-amalannya? Iya. Cara mencintai Rasulullah adalah dengan cara ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Tadi saya sudah sebutkan cara mencintai Rasulullah adalah mentaatinya dan tidak melanggar perintahnya. Sedangkan kita lebih banyak ibadah, yaitu ibadah merupakan bukti cinta pada Rasulullah SAW. Sesuai sunnah ibadahnya. Beramal niatnya langsung kepada Allah, iya itu bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bedakan di sini. Tauhid itu ada 2. Tauhid asyhadu an la ilaha illallah dan tauhid asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid itu menyatukan, mengesahkan. Asyhadu an la ilaha illallah mengesahkan Allah dari segi niat dan ibadah. Tauhid asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengesahkan Rasulullah SAW dari segi keterikutan kita dengan beliau. Jadi kita hanya ikut beliau, gitu loh, itu. Begitu. Ini bukan syirik, bukan. Karena maksudnya kita mengesahkan Rasulullah dari segi apa? Keterikutan tata cara ibadahnya. Adapun mengesahkan Allah dari segi apa? Tujuan niatan ibadah kita. Itu beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya cukupkan sampai sini jemaah sekalian. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga jemaah sekalian. Jazakumullah khairal jazaa atas kehadirannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.